Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang. Perkenalkan, nama saya Mulya Saroh dari UPT SDN Pasar, Kecamatan Ciamas. Nama saya Jayadi dari SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya Siti Sauda, asal dari UPT SD Negeri Pasar, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang. Kami akan mempraktekkan proses coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mulya. Gimana? Baik ya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Mulya. Oke, baik. Kalau sehat. Hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, akan berdiskusi terkait dengan proses coaching. Jadi nanti di sini saya sebagai observasi dan Bu Siti Sauda sebagai coaching gitu ya, sebagai coach. Dan kita akan ngobrolin beberapa hal terkait dengan agenda proses coaching nanti yang akan Bu Odah lakukan gitu. Ya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal, diantaranya adalah saya akan mengamati proses coaching itu sendiri yang nanti akan Bu Odah lakukan dengan coaching gitu ya. Terus juga dari pengamatan dan penilaian itu apakah udah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu udah sampaikan kepada coach itu berbobot atau tidak gitu ya. Dan nanti saya akan mengamati bagaimana si coach merespon ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu Bu Odah sampaikan kepada coach gitu ya. Nah, di sini misalnya nanti yang akan saya lihat adalah apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak tadi itu ya, gitu ya, sesuai dengan prinsip coaching enggak gitu ya. Misalnya kemitraannya, terus juga proses kreatifnya, dan bagaimana nanti cara si coach itu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Dan sebelum melakukan proses coaching nih ya Bu ya, kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik Bu, terima kasih. Jadi pada proses coaching nanti itu kompetensi yang saya harapkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya, tiga tadi Iya. ya. Dari ketiga hal tadi nih, mana yang paling Ibu sorot banget gitu dari ketiga hal tadi itu, yang paling Ibu pengen ini banget gitu dari si coach ini? Jadi dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan gitu, yang ingin saya sorot gitu, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke, jadi itu ya yang ingin dikembangkan. Oke, baik. Berikutnya pada saat nanti coaching, jadi kira-kira nih indikator apa yang mau Ibu harapkan dari si coaching tadi itu? Indikator yang saya harapkan gitu ya setelah proses coaching ya, saya ingin si coaching saya ini mendapatkan solusi ya. Jadi si coaching ini bisa menggali ide-ide atau apa ya, dia bisa bereksplorasi ya tentang ide-ide dia terkait permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi si coaching bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, lalu mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya gitu Bu. Oke, baik. Mungkin itu ya proses sebelum nanti coaching ya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih Bu Odah untuk waktunya, dan saya persilahkan untuk melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Jai, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah hari ini sehat ya. Dan saya tetap semangat untuk menjalankan kegiatan rutinitas yaitu mencerdaskan anak bangsa. Baik, alhamdulillah. Tadi Pak Jai ngobrol-ngobrol tuh ya tadi Pak Jai katanya minta waktunya nih. Ada apa nih Pak Jai? Iya Bu, sebetulnya ini dari kemarin nih Bu, saya nyari Bu Oda karena saya pengen curhat ini terkait permasalahan yang ada di sekolah, ya, terutama dalam proses pembelajaran. Kemarin saya menemukan murid ngerokok di dalam kelas. Ya, kebetulan saya lewat ya, pas itu siswa berteriak-teriak, Pak, ada yang merokok. Nah, dari situlah saya agak sedikit kesel gitu. Kok siswa ini berani-beraninya gitu kan merokok di dalam kelas, sedangkan aturannya kan sudah jelas bahwa murid tidak boleh merokok di sekolah, apalagi di dalam kelas. Itu Bu, saya pengen ada istilahnya tuh unek-unek lah yang bisa disampaikan. Jadi ceritanya gitu. Pak Jai mau curhat tentang unek-unek gitu ya, ada betul, permasalahan di sekolah, ada ya, anak yang merokok gitu. betul, Baik. betul. Nah, terkait tadi permasalahan Pak Jai, kira-kira nih apa yang akan kita capai nih dalam obrolan kita nih Pak Jai? Nah, dari hasil obrolan kita ini Bu, saya sih mengharapkan ada solusi dari saya ya. Semoga dengan saya curhat ke Ibu ya bisa menyelesaikan masalah dan tidak ada murid yang merokok di dalam sekolah, apalagi di dalam kelas. Itu harapan saya, tujuan saya ingin obrolan dengan Ibu. Iya, baik. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya Pak Iya, Jai. Bu. Siap. Nah, untuk situasi tadi ya dengan permasalahan Pak Jai yang tadi itu ada anak yang merokok. Kira-kira nih skala yang sekarang nih ada di level berapa, dan skala yang diharapkan Pak Jai itu dari kondisi sekarang nanti yang diharapkannya itu mau ke level berapa Iya. gitu Pak Jai? Memang sih kalau dari melihat keberhasilan ya dengan tetapkan skala itu awalnya sih 6 Bu ya. Ya. Gitu. Kalau lihat dari nilai sih 6 gitu. Iya. Nah, moga-moga dengan melalui diskusi ini kita skalanya bertambah gitu. Artinya dari 6 jadi 8 gitu. Mudah-mudahan Ya, ya. mudah-mudahan dan siswa juga tidak ada murid atau murid yang merokok di sekolah ataupun di dalam kelas. Itu Bu. Iya. Jadi untuk sekarang mungkin skala ada masih di level 6. Iya. Dan mudah-mudahan bisa meningkat gitu ya. Iya, jadi dengan keberhasilan lah dengan Iya. teamwork ya Iya. sekolah itu insya Allah sih bisa meningkat jadi 8 gitu. Nah, untuk meningkatkan skala tadi itu kira-kira apa nih yang sudah dilakukan oleh Pak Jai gitu dalam menghadapi anak yang merokok tadi itu Pak? Saya sudah melakukan menurut saya sih bagus itu ya. Salah satu solusinya yang saya lakukan sih, saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas. Ya, wali kelas yang murid itu merokok. Ya. Yang kedua itu saya sudah koordinasi dengan guru BK. Ya, saya sudah melakukan, saya cerita permasalahan ini. Dan yang ketiga itu guru BK bersama wali kelas sudah memanggil pihak orang tua murid itu dan sudah selesaikan, dibuatkan perjanjian di atas materai, dan moga-moga sih kedepannya tidak ada murid yang merokok lagi. Seperti itu. Itu sudah bagus ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jai. Yang pertama tadi ngobrol gitu ya, berdiskusi dengan guru BK, dengan wali kelas gitu ya. Terus sudah dipanggil juga gitu ya siswa yang merokoknya dan melakukan perjanjian gitu ya di atas materai supaya tidak terjadi lagi gitu ya anak yang merokok di sekolah. Nah, berarti Pak Jai gitu udah berusaha gitu ya, dan hasilnya juga udah kelihatan mungkin ya. Betul Bu, kemarin sih siswa laporan dari wali kelas ada peningkatan ya, dari segi sikap juga gitu. Karena mungkin kadang faktor-faktor lingkungan juga ya, kadang terbawa arus gitu siswa tersebut gitu, atau murid tersebut gitu. Seperti itu. Baik, dan apakah supaya tidak ada lagi yang merokok gitu, apakah tindakan-tindakan yang tadi itu selalu dilakukan gitu, apa sewaktu-waktu aja itu Pak? Kita biasanya sih Bu, saya sudah
berkoordinasi dengan orang tua, kemudian wali kelas dan guru BK itu dievaluasi. Ya, karena di dalam perjanjian itu kalau misalkan selama 1 bulan masih melakukan hal yang serupa, merokok dalam kelas, maka akan dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena mungkin poin pelanggarannya itu sudah memenuhi 500 poin gitu. Jadi sekolah punya aturan Aturan sendiri gitu ya, Iya, dikhususkan Bu. bagi yang merokok gitu. Iya. Kalau misalkan udah poinnya melebihi kapasitas, mungkin dia dikeluarkan. Iya. Baik Pak, itu langkah yang bagus ya Iya. untuk menegakkan disiplin ya, terutama dalam merokok. Baik Bapak, alhamdulillah ya, percakapan hari ini mungkin atau diskusi kita tentang permasalahan Pak Jai hari ini mungkin sampai di sini mungkin ya Pak. Terkait permasalahannya tadi, apakah Pak Jai udah ada perubahan belum ya? Ya, terima kasih Bu sudah memberikan penyemangat untuk saya, dan nanti insya Allah komitmen ke depannya aturan harus ditegakkan. Semua siswa juga tidak tebang pilih ya, artinya aturan itu akan disosialisasikan melalui rapat orang tua ya, supaya orang tua juga memahami peraturan yang ada di sekolah. Salah satunya tidak boleh merokok di dalam kelas. Ya, bor-bor dalam kelas di lingkungan sekolah itu juga tidak boleh. Mungkin itu saja Bu, saya ucapkan terima kasih bisa meluangkan waktu untuk saya. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf. Sama-sama Pak, semoga Pak Jai bisa melaksanakan kewajiban Pak Jai ya di sekolah, terutama dalam mendisiplinkan anak-anak gitu ya. Iya, Bu. Dan nanti mudah-mudahan ini bukan terakhir kali kita ngobrol-ngobrol ya. Saya mau nanya-nanya lagi nih terkait masalah ini, nanti hasilnya ke depannya gimana gitu Ya, Pak. Ibu juga tidak bosan ya kalau misalnya Insya Allah. ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, solusi, dan minta solusi atau pendapatnya. Siap Bapak, sukses Ya, ya Pak. itu Bu ya. Semangat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana tadi proses Alhamdulillah. coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ya, saya lihat juga tadi berjalan lancar dan bisa sesuai dengan mungkin apa yang diharapkan oleh coaching ya. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Saya tadi mengamati dan melihat itu sudah sangat bagus sekali proses coaching yang sudah dilaksanakan bersama coaching, dan saya juga melihat tadi memang sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, oke, baik. Kemudian nih, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait tadi proses coaching. Pada saat tadi proses coaching, sebenarnya yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan tadi oleh Bu Oda sebagai coach apa? Sebagai indikator pencapaian gitu ya, saya tadi sudah berusaha gitu, saya gitu mempelajari materi coaching dan saya praktekkan tadi. Saya usahakan saya melakukan proses coachingnya itu selalu sesuai dengan alur tirta, tujuannya apa, identifikasi permasalahannya bagaimana, terus tanggung jawabnya ya, rencana aksinya apa aja yang tadi dijawab oleh si coach, dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi saya sudah berusaha gitu tuh ngikuti alur tirta itu gitu Bu. Ya, saya juga tadi melihat bagaimana proses Bu Oda ketika sedang proses coaching bersama coach itu sungguh sangat luar biasa. Bu Oda bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach gitu ya. Bagaimana dia bisa mengungkapkan permasalahannya, lalu kemudian bisa mencari solusi dari apa yang dia alami gitu, dan itu sudah Bu Oda laksanakan, sudah sangat bagus sekali. Dan fokus yang Bu Oda tanyakan juga tidak terlalu
apa kemana-mana, tidak terlalu melebar kemana-mana, dan memberikan kesempatan penuh kepada coach untuk bisa mengungkapkan idenya, gagasannya, solusi-solusinya gitu ya, sehingga si coach itu juga bisa dengan leluasa mengutarakan apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Terima kasih. Iya. Nah, mungkin satu hal lagi nih Bu, sebelum kita akhiri gitu ya. Tadi kan ada beberapa kompetensi tuh yang Ibu mau kemukakan gitu ya, kompetensi tadi itu. Yang 3 hal tadi itu berdasarkan tadi hasil dari proses coaching ya, berdasarkan dari hasil proses coaching, kira-kira nih dari 3 kompetensi tadi itu mana yang mau Ibu kembangin lagi gitu? Berdasarkan tadi praktek saya coaching ya, coaching saya, yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Karena di sini saya masih mungkin pemahaman juga mungkin ya, hal baru juga coaching ini, jadi saya harus menggali lebih dalam lagi materi tentang coaching supaya nanti ketika praktek lagi gitu saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi si coaching gitu. Dan juga selain tadi mendalami materi, mungkin juga saya harus banyak latihan juga mungkin Bu ya, supaya nanti pas ketika praktek coaching gitu, jadi saya lebih bagus lagi gitu dalam menggali potensi coachingnya itu Bu. Baik, jadi yang Ibu kembangkan tadi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses coaching pada kesempatan siang hari ini. Semoga ke depan nanti proses coaching berikutnya berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Bu Mulya. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya nih, alhamdulillah ketemu Pak Jai di sini nih. Ada waktu kan ya Pak ya? Insya Allah 2 jam lah Bu. Iya. Kebetulan saya nggak ada jam nih. Alhamdulillah deh sekalian, soalnya ada yang mau saya ceritakan terkait beberapa permasalahan yang saya alami di sekolah nih Pak. Kira-kira kalau misalnya Bapak ada waktu luang dan bisa bersedia mendengarkan apa yang saya mau sampaikan, dengan senang hati nih Pak kalau ada waktunya. Ya, untuk hari ini kebetulan saya hanya 2 jam ngajar di kelas 12 IPA 1 kebetulan Bu. Ya, kalau Ibu ada permasalahan terkait dengan pembelajaran kelas ataupun yang lainnya, mangga silakan untuk mencari solusi dengan saya permasalahan apa yang Ibu Mulya yang ada di kelas ini. Iya, terima kasih nih Pak ya atas sama-sama, waktunya. Bu. Jadi saya berharap nih dengan obrolan ini saya bisa mendapatkan jalan keluar dari beberapa permasalahan yang saya alami di kelas nih Pak. Gitu. Gitu. Kebetulan yang saya alami ini adalah karena saya mengajar mapel ya Pak ya, mengajar mapel dari mulai kelas rendah sampai kelas atas itu banyak sekali permasalahannya. Cuma yang saya sorot itu adalah di kelas rendah nih, di kelas rendah kebetulan di kelas 2, kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3 ini terutama yang saya sorot adalah masalah permasalahan tentang membaca, baik itu membaca huruf ataupun membaca Al-Quran. Nah itu yang jadi sorotan utama saya. Nah kira-kira menurut Pak Ajay ini saya harus gimana nih ngadepin kondisi yang seperti ini gitu toh. Karena tadi itu permasalahan ini urgent kalau menurut saya gitu ya, gitu Pak. Ya, permasalahan bukunya mungkin secara global juga pasti ada permasalahan di secara umum ya di sekolah lain juga, terutama di kelas rendah ya. Mungkin kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 ya. Iya, betul. Banyak memang siswa atau murid itu yang kurang bisa baca ya, baca tulis lah. Nah, dari permasalahan itu Ibu Mulya
mungkin ya pengen berdiskusi untuk mencari solusi pada permasalahan kali ini, yaitu tentang banyak murid yang tidak bisa baca, terlambat baca tulis maupun baca Al-Quran ya. Nah, mungkin Ibu semuanya pernah yang pernah dilakukan pada saat pembelajaran di kelas rendah itu apa saja yang pernah dilakukannya gitu? Yang pernah saya lakukan ya, salah satu caranya untuk membantu mereka nih ya, karena memang tidak semuanya nih ya yang bisa, tidak semuanya bisa baca, tidak semuanya juga tidak bisa baca gitu ya. Jadi maksudnya ada beberapa aja gitu, ada beberapa orang gitu. Nah, sejauh ini yang sudah saya lakukan adalah ya saya secara terpisah memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang belum bisa membaca ini. Jadi dipanggil satu-satu tuh secara bergantian, baik di jam-jam istirahat ataupun di jam-jam pulang sekolah gitu. Nah, saya baru itu tuh yang bisa saya lakukan gitu tuh. Jadi pada saat jam istirahat panggil mereka, atau pada saat pulang sekolah gitu secara bergantian gitu. Karena memang kan jumlahnya juga lumayan banyak ya. Jadi saya harus bisa ngatur waktu juga tuh. Nah, paling baru itu yang bisa saya lakukan tuh Pak Jari gitu. Jadi memang Bunda sudah melakukan kegiatan pada permasalahan itu yang pada siswa atau murid yang tidak bisa baca. Jadi sudah apa istilahnya itu ya, melakukan rencana, itu sudah melakukan rencana berarti ya, rencana Bunda untuk bagi siswa atau bagi murid yang tidak bisa membaca. Salah satunya tadi sudah disampaikan ke saya bahwa sebenarnya sudah melakukan rencananya, yaitu memanggil siswa murid ya di luar jam pelajaran. Nah, dari situ itu apakah siswa tersebut itu dibagi kelompok ataukah dipanggil satu-satu gitu? Kalau selama ini saya baru panggil satu-satu Pak, jadi belum dikelompokkan karena memang saya pengen dapat hasilnya dengan segera gitu Pak. Jadi kalau dikelompokkan kurang kondusif juga gitu ya, dan kalaupun dikelompokkan juga akan tetap sama nantinya, tetap akan dibimbing satu-satu gitu. Jadi mendingan saya jadwalin aja mereka gitu, misalnya pada saat ada misalnya siswa yang belum bisa bacanya ada berapa orang gitu. Terus nanti saya jadwalin si A misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, si B dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Paling seperti itu gitu pengaturannya gitu. Secara berkelompok. Bagus, sudah rencananya sudah dijadwalkan, sudah dilakukan ya, proses supaya murid itu bisa cepat membaca. Itu Bu, bagus. Kemudian Bu, dari hasil rencana itu dikelompokkan itu apa kira-kira ukuran keberhasilan Ibu untuk menangani masalah murid yang tidak membaca, baik membaca biasa ya, baca buku ataupun membaca Al-Quran. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan itu? Saya melihat dari hasil itu progres setiap harian ya Pak ya. Alhamdulillah sih, karena itu dilakukan setiap hari, jadi memang progres itu kalaupun tidak terlihat secara cepat, tapi itu ada perubahannya gitu toh. Itu hanya memang tidak instan gitu, perlu waktu gitu, seperti itu Pak. Nah, indikator keberhasilannya melihat mereka itu ya ada beberapa yang memang hampir ada perubahan gitulah daripada sebelum saya melakukan pembelajaran secara terpisah tadi itu gitu. Jadi kalaupun sedikit progresnya, tapi alhamdulillah ada perubahan gitu dari hal yang saya lakukan tadi itu. Itu udah bagus Bu, dilanjutkan aja ya sampai berhasil. Tapi kalau misalkan progres yang tadi disampaikan Bu Mulia itu belum ada perubahan, mungkin kita evaluasi lagi. Kemudian peluang apa ya untuk mencapai
siswa murid itu bisa membaca buku dan membaca apa? Ada nggak peluangnya kira-kira? Kalau peluang sih pasti ada ya Pak ya, insya Allah gitu ya. Saya melihat mereka juga punya potensi gitu ya, punya potensi yang memang mungkin belum tergali gitu ya dari anak-anak saya gitu ya, dari anak-anak murid saya gitu. Yang jelas sih yang saya lakukan meskipun mereka ada progres kalaupun sedikit, saya memang masih greget gitu ya, karena memang perubahannya belum tidak terlihat cepat gitu ya. Dan peluang itu akan selalu ada gitu ya, karena saya juga bisa memanfaatkan mungkin perpustakaan di sekolah gitu ya, atau mungkin planning saya terdekat adalah saya juga ingin melibatkan orang tua secara langsung gitu. Bagaimana peranan penting mereka ketika di rumah gitu, karena memang kalau anak-anak SD itu ya waktu mereka sebenarnya lebih banyak di rumah daripada di sekolah gitu. Nah saya pengen ngajak orang tua, pengen ketemu sama orang tua mereka masing-masing gitu ya, ngobrol lebih dalam untuk selanjutnya mencari solusi bersama untuk kemajuan anak-anak kita nih gitu. Bagaimana gitulah apa yang harus kita lakukan biar mereka juga ada progres yang cepat gitu seperti itu, karena mengingat membaca itu sangat penting gitu ya, sangat urgent gitu ya. Dan harapan saya bisa melibatkan orang tua lah gitu. Jadi insya Allah nanti mungkin planning terdekat saya adalah pengen memanggil orang tuanya gitu, pengen ngobrol sama mereka gitu. Oke Bu, tadi Bu Mulia ada berbicara tentang perusahaan ya. Iya. Nah di situ mungkin bisa dimanfaatin untuk sumber belajar Iya, ya. betul. Karena sumber belajar itu memang harus kita dimanfaatkan ya, terutama di perpustakaan memang kan banyak sumber belajar yang bisa mempercepat murid tersebut bisa membaca buku dan baca Al-Quran. Nah dari tadi kita berbincang-bincang ya tentang permasalahan tadi ya yang dilontarkan sama Bu Mulia, mungkin kira-kira pasti ada hambatan lah ya, pasti ada hambatan ya terkait murid yang tidak membaca gitu, yang tidak bisa membaca itu. Kemudian solusinya apa gitu, terkait hambatan ini pasti ada solusinya yang bisa mempercepat Ibu Mulia ya kepada muridnya untuk kelancaran sehingga murid itu bisa membaca. Kira-kira ada dua hambatan paling. Hambatan banyak ya. Kalau ngomongin hambatan, kenapa saya bilang banyak? Karena saya kan ngajar SD tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Gitu. Yang pertama adalah karena mungkin jumlah siswa terlalu banyak. Itu yang pertama hambatan saya. Jumlah siswa terlalu banyak, terus juga apalagi ya. Dan kadang-kadang ketika kita mau mengkondusifkan lingkungan kelas itu membutuhkan waktu gitu ya, dan effort yang lebih gitu ya, mengingat mereka dunia anak itu kan dunia bermain gitu ya. Jadi kita harus bisa masuk ke dunia mereka dulu, gimana caranya biar bisa suasana itu biar bisa menjadi lebih kondusif dulu gitu tuh ya. Lalu kemudian hambatan berikutnya adalah selain jumlah siswa yang banyak tadi adalah karena saya mengajarnya bidang studi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setiap hari siswa yang saya hadapi itu berubah-berubah Pak, gitu ya kan. Kalau kayak guru kelas mungkin akan berbeda, secara psikologis akan berbeda ketika ngadepin anak SD dengan anak SMA mungkin ya. Kalau anak SMA kan sudah biasa tuh ganti-ganti guru ya, gitu. Kalau anak SD tuh saya ngadepinnya tiap harinya kan berbeda-beda gitu ya, dengan sisi latar belakang mereka berbeda-beda, sisi psikologis mereka juga berbeda-beda gitu tuh. Jadi memang mood itu harus dibangun dari nol lagi, nanti besok mulai dari nol lagi gitu, seperti itu ya. Jadi memang anak-anak SD kita harus bisa ngebangun chemistry itu emang harus bener-bener ini banget gitu tuh, karena memang dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu dari sekian ratus anak itu dengan karakter yang berbeda-beda gitu, kayak gitu. Mungkin itu tantangan saya gitu ya, ngadepin mereka
berbeda-beda setiap harinya gitu tuh, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ini tadi udah hambatan sudah saya tanyakan ya. Hambatan memang banyak, terutama pada siswa atau murid. Kemudian yang lain juga terkait peran orang tua juga Iya. itu sangat diperlukan untuk depan murid tersebut bisa membaca. Kemudian Bu, ini kira-kira ini faktor keberhasilannya, faktor keberhasilan rencana aksi Ibu ke depannya gitu. Kira-kira apa tuh? Kalau rencana saya ke depan tadi itu saya bisa bekerja sama dengan orang tua, dan keberhasilannya itu akan kita akan bisa kita lihat ya ketika orang tua bisa diajak kerjasama dan anak-anak murid, para peserta didik itu ada perubahan yang signifikan dari mulai yang belum bisa menjadi dari tidak bisa menjadi mulai bisa, dari mulai bisa menjadi bisa gitu, seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat tingkat keberhasilan dari situ gitu ya, kerjasama dengan orang tua berjalan baik dan hasil anak-anak yang kita harapkan itu juga bisa tercapai. Oke Bu, kira-kira nih kalau saya nih ya, kalau saya misalkan menggunakan skala nih ya, menggunakan skala nilai lah, skala nilai ya, angka misalkan dari 1 sampai 10, kira-kira Bu ukuran keberhasilannya misalkan nih yang tadinya skalanya 5, terus setelah dilakukan treatment dan tindakan sampai itu ternyata mencapai 8, kira-kira Bu kalau per skala itu ukuran keberhasilan siswa atau murid itu bisa membaca itu berapa nilai skalanya? Berapa ya? Mungkin 75 atau 8 juga udah bagus sih kalau menurut saya. Dari berapa, nilai berapa gitu? Jadi sebelum mungkin Ibu punya tes diagnostik lah apa gitu ya. Iya. Nah, kalau sebelum dilakukan perlakuan gitu, kan ya tindakan sama Ibu, mungkin Ibu pernah tes diagnostik berapa kira-kira nilainya sebelum dilakukan treatment atau perlakuan secara keseluruhan ya? Iya, secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan nih sebenarnya memang yang lebih banyak yang membaca juga lebih banyak daripada yang maksudnya yang tidak bisa membaca tuh mungkin hanya sekitar 20%-annya lah gitu tuh. Jadi mungkin saya bisa ambil nilai itu di rate 7 lah gitu ya. Nah, tapi setelah dilakukan treatment ya ada kenaikan lah, mungkin kalaupun hanya sekitar 10% atau 15% lah gitu, seperti itu. Nah, betul Bu, memang yang penting ada kenaikan lah ya. Iya. Kalau cara grafik itu mungkin yang tadinya Nggak turun gitu ya. naik lah sedikit gitu tuh. Yang penting ada kenaikan. Berarti kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Mulia, memang sudah mencapai ukuran keberhasilan. Apa buktinya? Itu skala itu tadi Iya. dari 7,5 jadi bisa 9. Kemudian yang terakhir Bu, ya, luar biasa tadi Ibu sudah memecahkan masalah dengan hambatannya apa saja juga sudah disampaikan ke saya. Nah sekarang ini Bu, apa komitmen Ibu ke depannya? Ya, komitmen Ibu ke depannya atau rencana ke depannya. Tapi sebelum itu kira-kira Ibu pada saat melakukan perlakuan itu dibantu nggak sama teman sejawat atau sama stakeholder yang ada di sekolah ya. tersebut? Untuk rencana ke depan paling tadi itu saya akan merapikan jadwal aja ya Pak ya. Jadi biar anak-anak tuh selain hanya pandai membaca menulis gitu, mereka juga saya harapkan bisa pandai membaca Al-Quran gitu ya Pak ya, karena saya kan megang mata pelajaran gitu ya. Nah rencana ke depan saya akan pertama membuat jadwal di luar jadwal pelajaran tentunya gitu ya, dengan memanfaatkan tadi itu ya perpustakaan gitu ya, terus menggunakan media-media yang ada di
Lalu kemudian saya juga akan melibatkan mungkin karyawan perpustakaan gitu ya Pak ya, akan melibatkan dia untuk bisa membantu gitu ya. Dan mungkin rencana ke depan saya juga rencananya akan melibatkan beberapa siswa yang memang mereka sudah pandai untuk bisa membantu rekannya atau teman-temannya gitu, untuk bisa membantu mereka dalam hal membaca gitu. Karena kalau di kelas kita itu biasanya ada kartu-kartu huruf, ada kartu-kartu angka gitu kan. Nah, akan dicoba tuh untuk masuk ke gamesnya atau kemananya gitu, mungkin lah gitu, seperti itu. Ya, berarti rencana ke depan Ibu akan melaksanakan dengan teman sejawat ya, termasuk melibatkan murid ya yang sudah pandai membaca, akan istilahnya itu diminta oleh Bu Mulia kepada murid yang belum bisa. Berarti ini luar biasa secara kolaborasi ya, secara kolaborasi semua diminta bantuan untuk mencapai keinginan Bu Mulia supaya anak-anak semuanya bisa membaca, baik secara membaca buku maupun membaca Al-Quran. Mungkin itu saja Bu, karena kebetulan saya ada jam nih, mungkin nanti lain waktu kita berdiskusi lagi. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita diskusi, atau juga mungkin ada hal-hal yang punya solusi ataupun permasalahan secara tiba-tiba, nanti kita bisa diskusikan. Ya. Mungkin itu saja Bu Mulia. Terima kasih banyak ya sama-sama, atas Bu. waktunya. Saya jadi ya kalau sudah ngobrol gini jadi kayak dapat semangat baru nih Pak, dapat spirit baru biar tetap bisa ngajar dengan baik dan Sangat Bu. ya mudah-mudahan obrolan hari ini bermanfaat ya Pak Ya, Jaya, dan amin. saya juga dapat banyak banyak ilmu, dapat banyak wawasan, dan jadi nambah semangat saya untuk bisa ngajar lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Pak Jaya Ya, atas sama-sama, waktunya. semangat ya. Jangan pernah Ya. bosan kalau saya Ya, tanya-tanya. siap. Oke, Terima itu kasih saja. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mulia? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Gimana kabarnya, baik ya? Ya. Kali ini Bu, saya akan mengamati ya, saya sebagai observer ya, Ya. pada kegiatan praktek coaching ini ya. Ibu sebagai coachnya ya, nanti akan mempraktekkan bagaimana sih praktek coaching dengan menggunakan alur cipta. Nah, saya mungkin pada saat pelaksanaan praktek coaching akan melihat bagaimana Bu Mulia sebagai coach dan Bu Oda sebagai coaching ya, apakah nanti menggunakan proses coaching itu menggunakan alur tirta atau tidak. Kemudian yang kedua, saya juga akan melihat ya kompetensi apa saja yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan oleh Bu Mulia kepada coach ya, yaitu Bu Oda. Apakah ada beberapa kompetensi nanti disampaikan atau ditanyakan kepada coach. Saya melihat nanti pada saat praktek coaching. Namun saya ingin menyampaikan Bu, otomatis kalau ada praktek coaching itu saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya ya. Ada 4 nih Bu, rubrik penilaian ya. Mohon nanti Bu Mulia menjawab ya apa yang nanti saya tanyakan terkait praktek coaching ya, dengan menggunakan alur tirta. Oke Bu? Ya, baik Pak. Pertanyaannya gini Bu, nanti pada saat praktek coaching itu kompetensi apa yang Bu Mulia inginkan atau yang Ibu Mulia kembangkan pada saat praktek coaching? Kompetensi apa? Ada 3 sih ya Pak ya. 3 kompetensi yang pengen saya dapatkan dari hasil pertemuan nanti dengan coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengembangkan atau menyajikan pertanyaan yang terbodoh.
Jadi 3 kompetensi akan ditanyakan kepada coach Bu. Iya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif ya, kemudian present ya, Iya, kehadiran secara penuh, kemudian yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka ya. Terima kasih Bu. Kemudian ini kira-kira pertanyaan yang spesifik apa gitu? Pertanyaan yang lebih spesifik itu yang akan ditanyakan itu apa gitu? Dari ketiga pertanyaan itu, yang tadi Ibu dari 3 kompetensi dari tadi. kompetensi itu kan ada 3 tuh. Ya. Nah kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu tanyakan kepada coach? 2 sih mungkin ya yang 2. Akan saya lebih perdalam, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu 2 hal yang yang mau saya gali. Ya. Berarti ada 2 ya yang akan ditanyakan secara spesifik ya. Kemudian Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada saat praktek coaching tersebut. Tentunya indikatornya adalah saya akan menggali apa yang bisa coach nanti sampaikan, dan bagaimana dari hasil obrolan atau dialog itu nanti si coach itu bisa menggali permasalahan dan bisa mencari solusi dan menemukan problem solving dari apa yang dia alami gitu, seperti itu. Jadi yang Ibu nanti tanyakan indikator pencapaian itu salah satunya itu menggali potensi yang ada coaching pada coaching tersebut, sehingga nanti bisa menemukan solusinya terhadap permasalahan yang ada di coaching. Betul. Mungkin itu Ibu, nanti saya sebagai observer akan mengamati jalannya praktek coaching antara Bu Buya dengan Bu Siti Sauda ya. Semoga dengan praktek coaching ini, dengan alur kita ini, permasalahan yang ada di coaching nantinya bisa selesaikan dengan sendirinya oleh coaching. Bu Mulia tinggal menanyakan menggali potensi yang ada di coaching. Mungkin itu saja Bu. Ya, Selamat mempraktekkan praktek coaching. Semoga bisa berhasil. Amin. Terima kasih ya. aja Sama-sama. atas waktunya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Ada gimana, sehat ya? Alhamdulillah Bu Mulia. Ya, Saya badan sama-sama. sehat, tapi pikiran ini lagi Kenapa? kurang, Lagi galau ya? lagi kurang ya, masih karena banyak pikiran mungkin ya, banyak permasalahan yang saya hadapi. Jadi ceritanya nih saya ketemu dengan Bu Mulia ini pengen minta bantuan gitu, Iya, kalau iya. ada waktu gitu ya, Boleh, kita boleh. ngobrol-ngobrol sebentar gitu terkait permasalahan saya. Mudah-mudahan Bu Mulia bisa gitu ya, ada waktu gitu. Ya, boleh Bu Odah, insya Allah dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Ada apa nih kira-kira? Jadi ngobrolnya juga mudah-mudahan nggak lama ya, Ya. sekitar 15 atau 20 menitan. Jadi gini Bu Mulia, saya galau gitu ya, bingung. Jadi saya kan ngajar kelas 6 ya, sekolah mentargetkan lulusan 100%. Ya. Sedangkan ya saya bukannya nggak setuju ya sekolah mentargetkan 100%, tapi masalahnya gitu, kelas saya itu ada 2 orang murid gitu yang nilainya kosong. Oh, gitu. Jadi saya gimana gitu, bukannya nggak setuju sekolah mentargetkan 100%, tapi Iya. untuk meluluskan itu ada 2 murid yang nilainya masih kosong, saya harus gimana gitu Bu Mulia. Gitu ya Bu ya, permasalahannya. Berat itu ya Bu. Lumayan, makanya saya nih Berat ya? kayak, aduh bingung gitu. Oke, baik. Dari hasil tadi obrolan awal udah berat banget nih. Ya. Nah, kira-kira nih
kalau udah ketemu ngobrol nih sama saya ini, kira-kira harapan Bu Oda apa sih gitu dari obrolan kita? Ya, jadi saya berharap gitu ya, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, diskusi gitu, curhat gitu, saya mendapatkan pencerahan gitu dari Bu Mulia. Setidaknya saya menemukan solusi lah apa nih kira-kira yang akan saya lakukan gitu setelah ngobrol dengan Bu Mulia ini. Gitu. Oke, jadi permasalahan dari Bu Oda tadi adalah dengan anak-anak yang harus lulus penuh, tapi ada 2 murid yang masih nilainya kosong sama sekali gitu ya. Ya. Nah, dari permasalahan yang tadi itu sebenarnya nih yang sudah pernah Bu Oda sendiri lakukan untuk ngadepin masalah tadi itu apa gitu? Ada nggak yang sudah pernah dilakukan? Saya udah berusaha gitu ya, dari awal-awal juga emang saya udah memberitahu ke anak gitu ya, kalau misalkan untuk syarat kelulusan itu ya dari kehadiran harus minimal 70%, nilai juga dengan tugas-tugas harus mengikuti gitu. Saya udah dari awal-awal udah ngasih tahu gitu ke anak-anak. Terus untuk yang lain bisa mengikuti, cuman yang 2 orang ini nilainya tetap walaupun sudah diberitahu gitu ya, tapi tetap gitu mereka itu yang berdua ini nilainya tetap masih kosong. Jadi sudah pernah ada pemberitahuan. Ya. Selain itu apa? Selain hanya pemberitahuan ke anak-anak tadi itu apa gitu? Saya sudah mencoba gitu datang ke rumahnya juga. Oh, sudah pernah. Gitu ya, ke orang tuanya terkait permasalahan yang dihadapi oleh saya gitu ya dengan anak-anak ini. Terus sudah ngobrol juga dengan guru-guru, dengan kepala sekolah gitu terkait permasalahan saya, dan guru-guru juga menganjurkan untuk apa ya, datang ke rumahnya gitu tuh kepada orang tua, dan saya mengikuti gitu anjuran dari kepala sekolah dengan guru-guru, datang kepada orang tua gitu, visit gitu, ngobrol dengan orang tua terkait permasalahan anaknya ini gitu. Dan ternyata setelah saya datangi orang tuanya itu, yang pertama itu nilainya kosong itu karena si anak ini mungkin udah kecanduan HP kali ya, jadi tidurnya larut malam. Iya, iya. Dan pada pagi harinya itu dia bangun kesiangan, jadi pas waktu suruh berangkat sekolah dia nggak mau kalau udah kesiangan, malu katanya kata orang tuanya. Itu yang pertama. Dan murid yang kedua itu setelah saya datangi ke rumah orang tuanya, ternyata dia itu emang anaknya baik gitu ya, dan saya tanya ke orang tua ya karena kondisi ekonomi orang tua gitu. Jadi ketika harusnya berangkat ke sekolah karena orang tuanya ya kondisi ekonominya ya di bawah gitu, jadi si anak ini disuruh bantu gitu, bantu jualan gitu Bu Mulia. Oke. Jadi tadi sebenarnya Bu Oda udah ngasih solusi tuh ya, sudah melakukan beberapa hal gitu ya, beberapa cara supaya memang anak ini ada perubahan ya. Nah, dari yang tadi Bu Oda sudah lakukan, ngingetin udah, terus ketemu orang tua sudah, ngobrol sudah gitu. Kira-kira ada nggak sih perubahan dari si anak ini meskipun hanya sedikit gitu? Ada nggak kira-kira? Perubahan ya ada mah ada gitu, tapi nggak kelihatan banget gitu, nggak signifikan gitu, nggak langsung misalnya waktu awal-awal doang gitu tuh saya ke rumahnya, ya besoknya iya dia mau ke sekolah gitu, tapi pas udah kesananya mah tuh udah nggak ada lagi gitu. Saya maunya ya gimana ya, kembali lagi itu kita bisa mengikuti target sekolah yang untuk kelulusan 100%, tapi anak juga nih nggak misalnya asal lulus aja, dia juga harus mengikuti ya pembelajaran, ya dia itu harus mengerjakan tugas gitu, juga mendapatkan nilai gitu, supaya tidak ada kecemburuan juga kan ke anak-anak yang lain gitu Bu. Ya memang semua butuh proses ya Bu ya. Iya. Tadi dari solusi yang sudah Ibu lakukan, meski ada perubahan meskipun sedikit, nah itu juga suatu hal yang harus disyukuri ya Bu ya. Iya. Nah mungkin Ibu pernah, siapa lagi yang pernah Ibu libatkan mungkin untuk penyelesaian kasus Ibu ini di sekolah, misalnya selain tadi anak itu sendiri sudah dikasih tahu, sudah diinformasikan, orang tua sudah didatangi atau segala macam,
ada nggak stakeholder yang lain yang Ibu libatkan untuk permasalahan yang sedang Ibu alami? Untuk itu saya lalu ke temannya yang wanita tetap juga apa gitu ya. Terus yang temannya nanya-nanya gimana nih caranya gitu ya supaya si anak ini mau sekolah, mau ikut pelajaran dan dia bisa mendapatkan nilai. Kalau untuk rekan sejawat Ibu sendiri gimana? Rekan saya tadi juga Iya, sudah dilibatkan ya. rekan sejawat saya ngomong gimana sih seharusnya nih terkait permasalahan saya. Baik Bu, yang sudah Ibu lakukan ini udah bagus banget gitu ya. Biar anak bisa ada perubahan gitu. Nah, kira-kira ke depan nih Ibu akan seperti apa nih dengan kondisi yang seperti ini? Langkah-langkah konkret apa nih yang nanti rencana ke depan yang akan Ibu lakukan? Saya nih kira-kira ya kalau misalkan begini nih saya nih ya, setelah saya tadi ngelakuin misalnya udah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, temennya juga, orang tuanya juga, Semua sudah dilibatkan lah ya. udah. Jadi kalau misalkan begini gitu saya persiapkan gitu tugas-tugas atau materi-materi pembelajaran, tugas-tugas saya datang langsung ke rumahnya gitu tuh ya, bawa ke rumahnya, anak suruh ngerjain, saya tungguin sampai selesai tuh. Kira-kira kalau begitu gimana ya tuh? Ya itu juga bagus sih Bu kalau menurut saya. Jadi itu justru juga tindakan langsung dari gurunya yang luar biasa justru gitu ya. Dan itu juga bisa mudah-mudahan ya hati anak tergerak gitu ya dengan gurunya bergerak seperti itu Oke, gitu. Bu ya, coba nanti lah saya akan ke rumahnya. Ya. Saya akan Coba persiapkan deh, Bu, dulu coba, nih ya, coba. persiapkan dulu apa-apanya gitu tuh supaya bisa langsung nanti ke rumahnya bawa soal. Iya. Saya tungguin sampai Iya, selesai iya, gitu, iya, supaya iya. si anak ini nggak ketinggalan gitu Nah ya. itu solutif banget tuh. Mudah-mudahan bisa manjur dengan cara yang tadi Mudah-mudahan ya. akan Ibu lakukan gitu ya. Insya Allah ya. Iya. Bu. Saya laksanakan. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya Bu ya caranya, dan Mudah-mudahan ya, saya. Ibu tetap semangat ngajar dan ke depan anak-anaknya bisa lebih baik. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya nanti saya secepatnya nih. Kalau nggak biar saya bisa memasukkan nilai gitu ya, Ya, hasil dari anak itu, terus si anak yang 2 ini juga bisa kosong nilainya gitu, sesuai gitu ya hasil kerja anak gitu. Ya. Terima kasih Bu Oda. Mudah-mudahan ini ya lancar ya rencananya dan tetap semangat. Terima kasih Jangan Bu ya. bosan untuk Alhamdulillah nih, belajar. dengan ngobrol dengan Bu Mulia nih hari ini saya mendapatkan pencerahan nih. Terima kasih Bu Mulia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bu Oda. Terima kasih ya atas kepercayaan. Baik, Bu Mulia, sama-sama. Demikianlah tadi proses coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.